Membeli tanah itu tidak sesimpel membeli barang-barang bergerak lainnya kan gitu. Jadi saran saya kepada saudara-saudara harus teliti, pastikan. Halo, selamat siang saudara-saudara sekalian. Terima kasih saudara telah berkunjung kembali ke channel YouTube Pos Marwah Marbun. Mohon maaf kawan-kawan, saya lama tidak posting berhubung sangat sibuk merintis kantor yang baru. Kebetulan saya sekarang berpartner sama notaris, tepatnya di Depok. Kantor saya beralamat di Depok. Jadi gini kawan-kawan, karena saya berpartner sama notaris, untuk urusan-urusan yang saya kerjakan sekarang atau kasus-kasus yang saya pegang sekarang adalah bagian pertanahan lebih dominan. Tapi pidana tetap saya pegang, cuman yang dominan sekarang adalah pertanahan. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang tips atau tata cara beli tanah yang aman. Soalnya banyak sekali yang datang ke kantor sebatas konsultasi atau mau konsultasi jual beli atau melangsungkan jual beli di kantor terkait tanah. Dan ada pula yang mengadu ke kantor bahwasanya dia membeli tanah, ternyata tanah tersebut sudah ada sertifikatnya. Nah, oke kawan-kawan, tanpa bertele-tele langsung saja. Jadi bagaimana sih cara beli tanah atau rumah yang aman itu? Apakah bisa hanya AJB atau apakah hanya bisa dengan kwitansi? Pada 3 poin ini seringkali dialami oleh kalangan-kalangan masyarakat Indonesia. Nah, soalnya pada prinsipnya mereka masih gini, orangnya masih ada kok di situ, saya kenal kok orangnya, nggak mungkin macam-macam lah kan gitu, dan pasti aman lah gitu. Padahal terkait tanah ini adalah bukan benda bergerak. Jadi tanah ini kita tidak tahu apa saja yang terjadi terhadap objek ini selama kita belum lengkapi prosedurnya atau tidak kita lengkapi legalitasnya. Kalau saya pribadi yang mengerti hukum, saya nggak nyaman dan saya nggak tenang. Nah, jadi gini, ada seseorang datang ke kantor mengatakan seperti ini. Dulu tahun 2001 dia membeli tanah di sekitaran Sasak Panjang hanya dengan AJB kan gitu. Jadi alas hak tanah yang pertama adalah AJB. Lalu dia beli tanah tersebut dengan AJB lagi kan gitu. Dan ternyata pada saat mau dilakukan peningkatan hak ke sertifikat, karena ada orang yang mau beli tanah tersebut, ternyata objek yang dimaksud tersebut telah memiliki sertifikat tahun 1974. Nah, kok bisa? Kan sudah ada AJB, di hadapan notaris pula itu dilangsungkan proses jual belinya. Memang betul di notaris. Tapi kalau masih tahapannya hanya AJB, di sini belum ada ranah BPN, dan notaris juga nggak punya kapasitas untuk menentukan tanah tersebut tidak ada sertifikat karena hanya sebatas AJB kan gitu. Dan jadi yang benar itu gini, ketika saudara mau membeli tanah atau rumah lalu berangkat dari AJB, ini langsung didaftarkan ke BPN saudara-saudara, biar BPN langsung melakukan pengukuran. Lalu setelah diukur, diploting. Nah, pas diploting inilah kelihatan nanti objek tanah ini sudah ada M-nya apa belum, atau sudah ada sertifikatnya apa belum. Nah, ketika sudah ada sertifikatnya, otomatis saudara jangan melangsungkan lagi akad jual beli tersebut. Karena percayalah kawan-kawan, bahwasanya tanah itu tidak ada yang tidak bertuan. Jadi tanah itu semuanya bertuan. Ya, miring. Hanya saja tanah tersebut ada yang sudah dibikin suratnya, ada yang masih girik, dan ada pula yang udah sertifikat kan gitu. Jadi
membeli tanah itu tidak sesimpel membeli barang-barang bergerak lainnya kan gitu. Jadi saran saya kepada saudara-saudara, harus teliti, pastikan dulu tanahnya clear atau tidak dalam sewaan orang lain, terus clean atau tidak dalam sengketa, terus suratnya, legalitasnya, sertifikat. Saya tidak katakan bahwasanya membeli tanah itu harus dari sertifikat, bukan. Kalau memang itu masih girik kawan-kawan, lakukan pengecekan ke kelurahan, letter C-nya, sporandik tanahnya, lakukan pengecekan semua. Setelah udah melakukan pengecekan, lalu melakukan pengukuran, lalu permohonan peningkatan hak, nanti ketika di plotting itu kelihatan nanti di bidangnya itu, di bidang objek itu kelihatan nanti sudah ada sertifikat apa belum kan gitu. Nah, ketika sudah ada sertifikat, Anda bisa tahulah tanah itu tanah siapa kan gitu. Kalau memang bukan yang menjual itu pemiliknya, saya sarankan jangan lanjutkan transaksi jual belinya, karena kasus tanah ini istilahnya nggak bisa langsung meledak hari ini langsung hari ini, prosesnya nggak bisa. Istilahnya tanah ini lama prosesnya kan gitu. Kalau memang harus berperkara, tanahnya sidang dulu ke petun kan gitu. Dan sangat panjang prosesnya kan gitu. Jadi banyak sekali, nggak cuma 1-2. Saya aja baru berpartner sama notaris selama 3 bulan udah menemukan kasus tanah yang beragam macam, yang berbagai macam kasus-kasus tanah ini. Padahal sementara simpel banget kok, simpel banget kalau terkait tanah ini. Yang penting kita jangan enggan atau jangan segan untuk capek kan gitu. Kalau nggak mau capek, silahkan dibantu sama notaris atau sama orang yang sudah paham, yang bergerak di bidang itu, atau yang paham di bidang itu kan gitu kawan-kawan. Oke, demikian video saya kali ini. Jika saudara ingin bertanya atau ingin konsultasi, silahkan melalui chat komentar di bawah ini kan gitu. Nanti akan saya tanggapi, pasti saya tanggapi chatan saudara-saudara. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di konten berikutnya. Salam.